itu nah, teleponnya. Jadi perantaranya si A yang ada di para kebun kita itu misalnya menampungi teleponnya kan berapa perlu berapa 2 ton misalnya. Siapa kan 2 ton. Nah, bukaannya ke kebun-kebun dah. Cari adakah 5? Ada. Dipetik lah isok misalnya. Nah, berapa kebun kan dikumpulkan. Dapat 2 ton selesai. Karena yang lain kita pulang. Itu ada mahasiswa kita Pak di Malang kuliah. Iya. Perjalanan ke sana ke Batu. Nah, bertukar saya besok saya beli lah. Ini tawarkannya pulang sambil lari pagi aja nya Kau ongkos kuliah ke S3. Apa itu? Apal kah? Apal. Apal Malang lah. Apal Malang lah. Artinya ini canggih juga apalah pemikirannya nah, sambil lari pagi aja kalau jar pian tadi. Pagi aja. Nah, jadi orang Banjar ini memang ahli bapender. Banyak modal Pak. Bener ini. Tahu galinya lah. Merotet iya, mengebuau iya ya lah, mahala biunya ada. Ini sebenarnya apa itu budaya Banjar? Apa itu sebenarnya budaya secara universal? Universal Pak. Kalau misalnya lah, ini maaf nih pakai jauh nih. Jadi ada Wall Street kalau di Amerika tuh. Di New York biasa ke sana 2 tahun lalu. Itu kan asalnya kan orang para pedagang ini kumpulan di satu jalan. Satu jalan tuh cari barang. Lalu rame di situ, diganggunya oleh orang, lalu didindinginya itu lalu Wall Street tadi. Nah, di dindingnya. Asal mulanya lah malah. Iya. Rame di situ akhirnya nang perampok-perampok nih banyak. Takutan Belanda ini lalu dijualnya lawan Inggris, Bahurup lawan Mungkada Salah, Pulau Banda atau Ambon. Gitu. Itu Wall Street tadi. Dia asalnya itu maklar-maklar situ dari mana-mana datang berkumpul jadi satu di situ. Rame. Itulah asal muasal juga biar itu nang ada kurs duit itulah. Nah, di situ. Jadi mereka itu menentukannya akhirnya berkembang jadi Wall Street. Bursa saham lah. Bursa saham. Ini kada pernah dengar, alhamdulillah ini. Ya. Artinya kembali tadi Pak bahwa ini sebenarnya budaya universal ya. Universal. Artinya bubuhan maklar atau pembelantikan itu ada di mana-mana. Ada spesifiknya nggak orang Banjar? Dari gaya, dari cara begitu, gimana? Lebih rinci maksud Pak Julfaisal. Orang Banjar rancak Pak. Ada tadi budaya kalau Pak ada maklar jodoh. Ada. Nah kisahan Pak, itu ibu Ida Komalasari anak mendengar malam ini. Ya Pak. Jadi Bu Ida lah di sana itu ada di pengadilan agama itu kan sidang-sidang cerai kalau ada nama ngeker tuh pindah bengkeng orangnya pindah berduit kami jadi incaran tuh apa nang cerai laki-laki ada jar nang kuitan cari akad pang jodohnya nang cocok lalu kena aja kena kubari biro jodoh biro jodoh tapinya pasarannya menunggu di pengadilan agama. Situ ada lengkap data-datanya gambar sama hidup. Ini kan janda kembang jadi larang harganya. Jadi maklar di sana juga. Ada bisi daftarnya minanya ada daftarnya ada. Bagus nih. Suka pilih Pak Gusti. Ya, jadi memang pendengar bahwa ini real ya fakta, tidak mengada-ngada bahwa berusaha tuh bisa macam-macam. Yang penting kan halal tadi ya. Nah, jadi mengambil hujungan sedikit, hujungan banyak, ya macam-macam. Salah satunya menjadi biro jodoh. Seperti itu kan ya. Pak Julfaisal, sebentar, kayaknya ada yang pengen gabung. Kita terima kah atau bagaimana? Silakan, baik. Kita terima dahulu lah. Silakan yang ingin gabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari siapa di mana Bapak? Dari Pelihari. Nah, ini Abah Sofian. Rupanya dapat didengarkan di Pelihari Pak Sofian. Alhamdulillah mulai hari ini nyaman didengar. Alhamdulillah. Ada betul bisa. Jadi mulai malam ini alhamdulillah. Ini frekuensi berapa Pian? Frekuensi berapa Pian? 99,6. Oh, 99,6 FM lah. Ayo silakan Pak. Jadi kalau di Pelihari Pak Jo jelas.
di pelihara itu ada istilah gobang atau penggobangan. Penggobangan. Itu semacam maklar. Itu biasanya berlaku untuk kendaraan sepeda motor itu. Iya. Oh gitu, gobang lah. Kan kalau keumpama ulun untuk minta jolakan. Awalnya aja. Kalau ada mencarikan orang mau menukarnya. Jadi Jadi kan mau menukarkan. Jadi kan mau pas balik kayak maklar itu dia tuh. Jadi istilahnya tuh penggobang kan kalau dipelihara. Entah di daerah lain atau ada istilah lain kita kan tahu lah. Mungkin bisa tahu Pak asal usulnya sehingga ada menjadi istilah penyebutan penggobangan. Kalau tahu itu tempat situ udah berpuluh-puluh tahun itu terjadinya tuh. Dan ulun mengenalnya saya tahun 90-an itu udah ada istilah itu tuh. Siapa tahu ada Pak. Gobang itu sebenarnya bahasa Indonesia. Menggobang itu kan mau ujungi bekantut itu kalau nang gobang. Itu sebujurnya itu perdagangan nang tukang ambung itu lah. Tukang ambung. Misalnya hendak menjual apa misalnya jam di pasar. Oh ini murah aja, ini sudah murah padahal tuh harganya larang. Kadang aku nukarinya aja padahal. Oh itu. Kakawalan juga. Iya. Jadi kayak di kas bawah. Itu penggobang ngaran motivasi lah, motivasi penjualan. Kalau Bang jelas anak usul sedikit kenalah. Untuk edisi berikutnya ulun tentang usul ada sedikit tidak. Itu kalau diangkat karena salah bersunat orang Banjar tuh nang kayak Pak. Siap. Apa itu? Catat masalah bersunat. Oh, bersunat. Bersunat orang Banjar. Belum karena ingat lagi soal bersunat tuh jadi. Makasih masukannya dulu. Mas Sofian lah. Masih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jadi gobang itu orang yang membujuk orang lain dengan membuat informasi yang tidak betul ya. Iya, betul. Ya, biasanya kalau ada yang jual orang jualan obat, ada jualan keris apa di higanya 2-3 ekong kawan yang kesah memilih. Nah, istilahnya gobang. Tadi belum dapat telepon lagi. Bukan, ada telepon lagi ya? Ada. Oh, malah Risban apa ya jawab. Rame dagangan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, maklarnya bungas gitu mah. Maklarnya bungas lah. Siapa namanya bungas? Maklarnya aja bungas ya. Maklarnya bungas juga. Banget kan. Ada perpian toh. Oi, maka ada biro jodoh jadi juga. Nah, itu jadi orang maklar cinta. Maklar cinta nih ngarannya kada salah apa yulah. Macomblang. Nah, apa dia larinya ke situ. Kalau ulun ada mendengar tangkulak gitu nah. Tangkulak ya. Kurang lebih aja lo koleh. Nah, karena kita bahas tuh. Jadi ulun nang masalah nang apa Manggubang tuh ulun mahir aja sudah mendengar. Iyalah. Di Banjarnya ada ratulah. Ada di Banjar. Ada gubanginya nyawa ajar. Nah, ya kalau Pak Rijali orang Banjar nyawa hati-hati di gubanginya aja. Nah, ya kalau Pak. Taruh sakan ratu. Nah itu aja ulun ini setelah kejadian kita dapat maklar cinta pian kada mantap. Ini Pak nih baru masuk lagi nih Pak Julai. Mas Adam. Nah itu tambahan sebuting petangkolak ketetehan. Tadi kan Manggubang, petangkolak. Mungkin ada lagi kayak kena. Mudahan pian sehat sabarataran. Amin. Terima kasih. Salam Bu Ratu dari Maklar. Halus sih Pak Jul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tengkulak itu sama persis konsepnya dengan maklar, dengan pembelantikan atau apapun? Menjawabkanlah. Kulakan itu kan bahasa Jawa. Kulak artinya baju jualan kan. Jadi kalau kita takon di Jawa, ini berapa harganya? Di mana produksinya? Ini kulakan juga Pak Ujannya kan artinya ini bertukar juga. Sebentar yang telepon lah. Iya. Bahasa Jawa itu. Sebanyak ada juga tangkulak kan. Tangkulak itu kita minjam sudah. Oke. Maknanya Pak. Faktanya ya tangkulak itu kan inya memang kayak pembelantikan tadi. Menukar menjual.
silakan. Ada telepon. Iya, baik kita terima lagi lah Pak Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh cinta ulam tiba jurang Bonjo Sidin. Biasanya Sadam ini nomor 1, ini nomor 3. Tapi yang penting dapat nomor kada jadi masalah. Iya, bujur. Nah, jadi tadi. Ada dulu Pak Sadam. Ini di mana di Banjarbaru kah, di Banjar kah, di Ano kah? Nah, ulun di Borneo, hanya datang New City kemarin. Kalau di sana ulun nak menakuni daya tangkap RRI Pro 4 Banarai kayak itu nah. Oh, Baik sajakannya lagi bertangkapan Pak. Nah itu Bang, hendak ditangkap ketika ada kelihatan nggak apa? Iya dilanjutkan Pak. Nah jadi tadilah sebenarnya ulun tuh hendak betakun. Nang ujar ulun ada kemaklar cinta sekalinya nang nomor 2 sudah menyambat. Nah tapi ulun tuh kau memberi contoh sebenarnya nanggaran maklar cinta. Apa itu? Nah misalnya lah Sadam hendak lawan Siti Markonah. Lalu salah seorang ulun suruh approach inya. Sekalinya ujung-ujungnya inya nang mambil. Nah itu kan termasuk maklar tuh. Pagar makan tanaman gitu. Amnya pagar makan tanaman, pantas tanaman tuh sehat benar. Kadinya pagarnya nang sehat, tanamannya maka kasihan. Nah itu nang hendak ulun takunakan tuh. Tapi biar terdahulu kada apa-apa, nang penting ada ulangannya ya. Nah tanpa ada ulangan kada kau naik tingkat. Iya kalau Bang. Iya Mas Adam. Nah kayak itu aja sudah mau makasih. Waktunya sedikit juga. Itu kan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Sadam itu kan memakai peribahasa Jawa weting tresno jalanan soko kulino. Jadi ada kisah zaman berkirim surat bahari gitu kan. Karena hubungan jarak jauh, bebinian non lakiannya anggap aja bebiniannya di Jawa atau lakiannya di Jawa. Jadi lewat surat aja. Nah lewat surat seminggu bisa sekali. Sekalinya bebiniannya kawin non tukang posnya. Ini itu nah diadaginya tiap surat mantar kan betul itu kan akhirnya kawin non tukang posnya itu sama. Itu ada kejadian Pak. Nah apa deh Pak? Itu dosen nang sekolah ke luar negeri. Bini tinggal di Indonesia kan. Jadi tukang posnya mau sampai ke ibu nih itu tukang pos itu mantarkan. Pas hari hujan. Lalu saya ngobrol. Terjadilah. Tapi kasus seperti itu tidak bisa disebut maklar ya. Kada bisa itu. Artinya ulun minta Pak Gusti minta tolong ulun supaya kawa hubungan lawan katakanlah misalnya ngarannya kita anggap aja Umi misalnya gitu kan. Betul ulun urusakan. Jadi tetap Gusti lawan perempuan itu maklar ulun. Biasanya itu macomblang. Biasanya itu nang petawar itu kan misalnya kuitan nang bebinian. Cariakan pang jodoh pakai anakku ini pindah lambat bana. Mbah itu pulang ini dapat pulang orderan dari nang lakiannya. Jodoh ini nah itu jadi maklar kita dapat kambing, kita dapat ayam, kata serah aja tuh kan pikir sih. Gimana Pak Gusti? Ya, jadi sebenarnya kalau yang pasti ya tidak kaitannya dengan jodoh, anggaplah. Tapi barang kan ya. Jadi orang minta carikan barang, lalu si maklar ini dapat infonya, tapi si maklar bisa aja dia juga menaksir kan. Karena manusiawi juga ini bagus baik aku menukarinya berdulu ya kan bisa. Karena menghujungi bahasa pulang itu jadi pembelantikan juga akhirnya kan maklarnya. Tapi satu lah yang komisioner Pak yang kisahkan Pak yang komisioner komisi aja gitu komisi itu ada memang komisioner ada nyaman kawan kita nunggu gawian malam ini ada memang ngaran istilahnya komisioner dengan jatah preman iya jatah mata ini dekat nak hak mata hak mata kalau komisioner itu kan dalam bahasa bisnisnya kan memang orang yang pekerjaannya jadi komisi apakah itu berbadan hukum atau perorangan. Jadinya ada kayak sukses fee-nya ada di situ. Soal nego berapa harganya itu antara penjual dan pembelinya keempat. Pokoknya kalau sudah deal-nya dapat sekian. Dapat P-nya. Sama aja orang di pengacara itu ada juga yang sukses fee aja tahu. Kalau sudah jadi
pengacara itu ada maklarnya juga sekalinya Pak. Iya. Mendapatkannya itu Iya, mendapatkan perkara lah. Iya, karena pengacara ini kada bisa memasang iklan, kada boleh. Iya, ada peraturannya. Ada peraturan etikanya kan. Dokter kada boleh juga masang iklan. Tapi itu sebenarnya politik juga ya. Politik? Iya, politik juga. Sama saya bilang tadi maklar jabatan kan. Iya. Ya, ketika diangkat pejabat di satu kabupaten kota, maka ada satu dari dua atau banyak dari tim suksesnya yang bisa jadi maklar. Didekati apabila kena pelantikan jangan 6 bulan lagi. Nah, tolonglah kawan lo sebenarnya tuh pelosok di meja ini. Itu maklar betul ya. Tapi intinya maklar itu pasti mengambil keuntungan. Bujur itu. Keuntungan itu bisa dari melebihkan nilai jual, bisa juga dari nilai jualnya tetap tapi dia dapat pemberian dari si penitip barang. Itu ya Pak Humaydi ya. Hukumnya sah aja ya dalam agama Humaydi. Sah aja. Jadi orang banyak ada salah gitu lah. Salah. Gimana Pak? Cuma komisi ini jarang, yang sering bermasalah itu orang deal sudah bayarnya belum lunas. Ikan bedu dia dan kada maunya. Maklarnya lah. Harus dulu lah. Harus dulu. Kesukarelaan kan itu kan kesukarelaan masing-masing. Tapi itu beda dengan sistem sales ya. Beda kira-kira itu. Sales itu kan mendatangi kita, me-WA kita, me-SMS kita, pinjaman lunak ya. Pinjaman lunak tuh berarti licak duitnya kan. Pinjaman lunak bunga sekian persen apa segalanya. Lalu dia kan dapat keuntungan dari si punya barang ya. Bukan dari kita gitu. Kayak peintanan di bawa intan di Martapura. Di Martapura lah Pak. Walaupun kita kada ada bucap apa-apa, supir itu membawakan ke tempat ini tuh. Dapat tuh. Kita. Nah, sama lon tanah lihat tuh. Karena membawakan piannya, situ ada berjual. Karena kan si penjual tanah menajak tulisan tanpa perantara. Tidak harus ditemukan langsung. Jawab. Ini ada kisah malah. Karena orang nyala sedikit. Kisah orang bercuma. Kawitan dosen rasanya kisah. Lalu payu. Tapi nang datangnya maklarnya ini cuma 20 puluh. Menyeluang. Ada juga itu. Penjual harus memotong banyak kan. Itu sama dengan seperti taksi itu kan ada apa istilahnya Pak? Calonnya itu apa? Ada orang datangkan sini masuk. Maklar juga tuh. Apa istilahnya calo lah. Sini masuk gitu kan, masuklah dia di taksi itu di bis itu dia dapat komisi dari sopir. Itu masuk maklar juga. Masuk maklar dulu. Zaman Bemo ingat lah Pak. Iya. Bemo itu kan isinya Baanam. Di muka Cempaka tuh. Duduk orang berdua bertiga. Jadi hibak sudah. Datang orang hendak berdadas. Pian boleh jabat kayak lu keluarkan yang ada situ barinya sedikit ya. Padahal itu berjual kantut aja duduk di situ. Berjual kantut. Ingatlah si zaman Bemo. Bemo kan anak misinya. Betul. Jadi hibak sudah 6. Sebelum taksi kuning berapa lah? Lalu dibisikinya si maklar pian keluar ya barinya aja. Itu jangan Bemo mungkin pian sempat lah. Bemo sempat tapi yang kursinya 2 baris kan itu ya? Iya 2 baris. Hadapan. Keingetan Bemo tuh, keingetan. Kalau maklar karcis bioskop lain lagi. Nah itu. Itu termasuk maklar cinta di situ ada. Calo biasanya malah disebut lah. Mencari kursi nang tatatai aja. Iyalah. Lu hanya mendagang. Mbak itu di balkon pulang andaknya dimuncul lagi larang. Tapi jar itu larang jar harganya mau di balkon. Karena itu tingginya. Berarti sama dengan maklar kereta api. Benar, ini kan kereta api itu kan berdiri kan. Iya. Supaya dapat duduk di wadah masinis. Nah, menambah 10.000 salah dong. Jadi didudukannya di higa masinis. Nah, kada bercampur nang bubuhan nang membawa ayam, membawa apa. Iya. Luas juga cerita maklar. Nih Pak Humaydi apa nih ayo? Pengalaman maklar nih. Maklar kalau yang secara pribadi itu pernah maklari model cinta itulah. Ini terbongkar nih Pak Humaydi nih. Jadi orang nih hendak lah mau binian nih, kebetulan biniannya kan reaksinya tapi ada. Maksudnya reaksi itu anggapan kalau lah. Dingin. Ada anggapan dingin itu nah. Sampai akan cuman nang sekat kalawas-lawas nang maklari hendak juga.
Nah, tapi menahan ini kan karena kawan kan. Iya. Dua-duanya. Betul. Setia kawan tuh berarti mama dia. Ya, makanya tuh. Ini ada kisah pulang. Silakan. Kita menunggu kisah pulang nih lah. Anak nggak tukar mobil. Munyak sudah maklar nih datang ke rumah ke rumah sudah bawa mobil hijau, bawa mobil habang, bawa mobil kuning kadang jadinya. Jadi ujar maklar kayak ini. Mau aku sampai ke rumah kena ikan mencobai mobil. Gepakakan ke pagar. Kena hanya aku mengarah si abah hikam supaya jadi menukar. Karena dia lempakin adalah. Karena sudah lempak. Kena aku mau kau sih membaikin lempak tuh. Nah, asal payo lah. Asal payo. Akal. Ingatlah, daripada kita. Itu padahal maklar ini tadi menyuruh menggepakkan ke pagar itu. Supaya ditukari. Supaya ditukari apa lu nyari-nyari masa menukari. Itu karena ilmu apa itu ilmu kada baik ilmu. Akal. Akal ya siasat. Itu sama Pak, cuma kesannya kada baik pang apa. Nang anak nih nah kada mau kawin nang lakian nih nah sudah bebinian apa segalanya kan dijebak sampai tegawe nah lalu mengawini itu sama aja kasus-kasus gitu kan motifnya kan sama itu jadi supaya dia supaya kejadian lalu mengawini seperti itu. Tapi ya tadi sekali lagi ini budaya universal. Orang Banjar punya spesifik Pak soal ini. Artinya spesifik. Ada yang orang Banjar tidak mau melakukan kalau maklar apa gitu. Ada nggak? Ini Pak Onita kalau jual beli itu kan ada 3 syarat. Kalau Pak ada barang, ada pembeli, ada penjual dan tambah satu lagi. Ada mikrofon. Mikrofon. Kadang-kadang kita ini kan sepakat. Tapi barangnya kada ada lagi. Nah ini nang lalu ada muncul ke spekulasi Pak. Kalau ini berbau spekulasi, biasanya orang Banjar kada umpat. Oh, nah ini yang maksudkan tadi supaya ada pembeda. Padahal dalam beberapa konsensus, kalau ada yang menjamin itu dianggap sebagai barang. Misalnya ada yang menjamin bahwa barangnya ada, kayak itu adalah, atau misalnya di bank ada yang menjamin itu artinya penjaminnya itu merupakan barangnya. Tapi rupanya agama masih ngalih menerima itu Pak. Bujur gak Pak? Bujur. Kalau karena orang Banjar ada banyak religiusnya, lalunya indah Pak. Gorar kan hari indahnya gorar tuh. Jadinya nang pasti aja. Harus melihat ada barang lah. Iya. Kan di spekulasi itu kan ada spekulasi ala haus, ala bais, artinya menukar berdahulu mengharapkan menjual larang atau menjual berdahulu mengharapkan menukar murah kan itu kan gitu. Itu sama dengan ada lahan belum tahu isinya tapi lahan tuh diduga ada katakanlah ada intan misalnya. Nah itu. Lalu ditukari lahannya kan. Berapapun hasil intannya itu sama ya Pak? Sama tuh lah apalah kayak batu hitam jar. Nah itu membeli kucing dalam karung apa membeli itu untuk karena kadang melihat kan lagi. Karena kalau intan itu kan kisah orang di Barito kan ada tandanya pohon pandan ini. Pohon ini, ada burung itu, ada burung ini. Itu biasanya ada itu tinggi nilai jualnya. Padahal kan belum tentu. Nang bujur itu kan di boring dahulu, dilihat di dalamnya. Surveyor sama aja batu bara harusnya di boring dulu. Iya. Hanya kita bisa tahu SIM lapisannya berapa. Namun dipadahkan ada pohon pandam, kira-kira 2 hari sebelumnya bertanaman lu. Iya, itu. Ditanam dulu apa jelas. Maklar batubara yang lah. Ada. Broker kalau maklar batubara istilahnya broker. Ada juga. Itu aja pesamani tadi di WA. Jadi kalau maklar batubara itu istilahnya broker. Jadi kalau broker batubara itu misalnya lah orang-orang di Banjar nih berjual ke Cina itu kan pasar globalnya adalah Cina Light. Artinya seluruh PLN-nya Cina. Nah, orang kita ini kada kawa tambus lawan Cina itu. Pertama bahasanya kada cocok, makan besendok hanya besumpit kan kada kawa. Lalu muncullah Pak. Muncullah broker-broker itu tadi. Lalu ada
PT apa gitu. Nah, jadi kita lewat situ pulang. Nah, itu broker. Cuma broker ini kadang-kadang ada anaknya lagi, bercucu lagi. Nih, ini yang tapi itu kan orang Banjar malah. Broker yang batu-batu bukan orang Banjar biasanya. Bukan orang Banjar, ada cerita Pak tentang ya apakah broker apakah calo yang mengatur tempat duduk seseorang supaya dekat dengan pejabat atau dengan tokoh. Nah, itu ada. Ada itu kan kalau waktu ke Bangkok dulu lah. Jadi kedutaan di situ berkisah kalau orang Indonesia ikut dalam rombongan menteri pasti memikirkan duduk saya di mana. Nah, jadi duduk para menteri atau para siapa. Kalau orang Thailand kada. I-nya kalau hendak berbisnis harus mendekati pembeli. Nah, kalau di Indonesia mendekati menteri itu guyon aja kira-kira Pak Allah. Guyon aja kira-kira. Bukan guyon sebenarnya, itu jadi sindiran juga. Sindiran ya. Sama seperti apa beda wisatawan Indonesia dengan wisatawan luar negeri. Bedanya adalah wisatawan Indonesia kalau melihat pemandangan indah, katakanlah laut, gunung, ini dipoto, tapi nya ada dalam foto itu lawan dirinya berfoto. Itu wisatawan Indonesia. Pokoknya itu lautnya indah, ini pasti bertajak berfoto. Kalau wisatawan luar negeri, lautnya indah, laut aja, jadi fotonya ke tempat dirinya. Nah itu perbedaannya lah, Pak Jul. Ini lagi berfoto kita itu. Itu bedaan Pak Jul. Makanya kita ke Paris berfoto kan. Iya, coba bagus sekali pemandangan apa bukit ini. Tapi buah kita bercungkungan separuh. Itu wisatawan Indonesia. Keindahannya lah. Gimana Pak Gusti? Kira-kira. Ya, jadi kembali ke maklar tadi kan. Jadi kan ada beberapa konsep dan prinsip itu pula. Sekarang ini kan problemnya bukan kemajuan zaman kita ini sekarang dengan lebih banyak ke sektor jasa online. Nah, barang Cina lalu kita menjualkan. Kita dapat itu ngarannya apa kita tuh Pak? Nah, itu tadi yang kita ketinggalan. Kita tadi masih berpegang ada barang, ada pembeli, ada penjual, ada kesepakatan. Nah, di online ini kan hanya gambarnya aja. Kita masih belum sampai pikiran kita mempercayai itu. Mestinya kita sudah percaya itu. Kan sekarang ini kan banyak penawaran pola kayak itu kan. Itu meragukan hukumnya lah. Meragukan. Gorar itu anunya. Karena barangnya tidak terlihat lah Pak Rizalila. Tapi jual belinya digambarkan tidak sesuai dengan apa yang itu lagi karena kemungkinan barang yang digambarkan ini kada sesuai lawan aslinya. Yang dikirim lain biasanya lah apalah. Tapi pembelian kita kan bisa COD, bisa bayar di tempat kan. Di rumah. Jadi itu meyakinkan. Jadi kita kerugian tidak ada kan kecuali barang itu. Tapi hukumnya Pak, itu salah satu. Kalau barang itu tidak kita buka, itu boleh kita kembalikan hari itu juga. Tapi begitu kita buka itu nggak bisa. Tergantung bayar. Tergantung perjanjian kalau barang rusak ada waktu pengembalian. Biasanya mau rusak tengah jadi ulun bisa merasa nomor 3 kali ini pernah dua masa diberiakannya dua. Biasanya Pak Jo kalau ukuran 43 42 tuh barang luar. Kalau amun dari Indonesia sendiri 43 42 tuh halus Pak. Ulun jempol sudah kayak pisang gadang. Berarti Pak Jo tuh ukuran luar negeri. Nah ini pasar saham. Bursa ada barangnya itu. Iya, bursa dagang nang indeks itu. Kan derivatif. Derivatif barangnya kedada. Dan jaka kucing tuh buntutnya aja lain kucingnya yang dijual. Nah, jadi itu agama kita ngalih itu nang ulun kutub-kutupan kan berpikir itu semua. Bursa efek lah. Dagangan derivatif sama. Makanya kita kada kompat. Ada literatur memadahkan bahwa menurut syariah ini boleh, tapi ada sedikit juga yang membantahnya. Akhirnya timbullah keraguan-raguan. Ada fatwa majelis ulama nggak persoalan sah atau tidaknya pembelian barang-barang online itu? Jadi ke situ omongan kita ya. Ada nggak? Ada fatwanya kira-kira. Sudah ada fatwanya karena itu sudah jadi kan. Karena tadi di dalam bab itu
notar itu dipadahkan yang menjamin itulah yang menunjukkan bahwa itu ada barangnya. Iya. Cuma kita nih kada percaya loh menjamin itu. Tapi bagi pebisnis yang memang sudah biasa itu percaya. Ya. Jadi mau kita boleh kelihatan apalah itu sungguhnya orang Yahudi. Iya. Ya dahulu orang Kristen kada boleh berdagang, orang Islam kada boleh berdagang karena mendekati kepada dusta aja. Iya. Yahudi berdagang. Ini aja boleh lah. Dahulu. Akal. Yang tapi kembali nih ke persoalan maklar cinta karena menarik sebenarnya. Tapi ini banyak juga baju bukan telepon. Kita terima kasih juga yang sudah menonton. Ada Pak Ersis Warmansa, kemudian ada Pak Ibnu Mas'ud juga. Nah, rantau. Assalamualaikum Persis. Nah, mudah-mudahan Sidin tetap setia mendengarkan kita. Menunggu pandemi selesai, kamu bawa Persis ke sini. Oh iyalah nih, siapa tahu kena walaupun belum selesai kawan Sidin bergabung juga di sini kena. Iya kalau, nah masih banyak tokoh-tokoh yang lain ya kalau Pak. Nah. Jadi kembali tadi Pak maklar tadi. Maklar cinta tadi positif aja bahwa kadang-kadang kan ada perempuan yang dipingit kan. Nah sementara kita tidak bisa melihat kan hukumnya begitu. Gambarnya barang bawakan aja. Nah itu yang pokoknya gambarnya barang bawakan aja. Bujur aja itu. Boleh aja lah. Boleh aja. Kira. Cuma ini Pak bila bergambar pakai masker Pak penipuan benar. Kalau di mazhab Syafi'i itu kan memang ketika ingin mengawin itu kan seorang laki-laki itu melihat ada hitbah ngarannya istilahnya kan hitbah. Itu harus melihat wajah, kalau sekilas wajah kan. Iya. Kemudian bisa boleh menyentuh juga. Nah, Masya Allah. Kulit di bagian batisnya apakah Maradona atau Madonna? Musia Pak. Musia Maradona. jadi Imam Syafi'i menganukan kayak itulah. Ya, kayak itu. Mengajarkan ini. Jadi batis saja lah. Batis saja lah boleh. Hati-hati Pak Jula itu salah. Itulah didahului oleh ta'aruf kalau gitu. Iya, dulu ta'aruf. Boleh mendengar suara boleh aja lah. Magini suara kan mencapai aja boleh aja. Tapi kalau itu maklar hanya menceritakan saja, memperlihatkan foto itu sudah sah ya. Sudah boleh. Kalau inya nang percaya tergantung inyanya. Nah, Pak Jul sepertinya ada yang gabung lagi kita terima dulu kah? Silahkan. Baik. Nah, stop kah? Nah, kita sapa dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali bunyinya bila kita sambat cinta bisa 3 kali ini. Nah itu Bang. Jadi paelah ulun mendengar kisah bahari. Babinian tuh seseorang tuh punya anak babinian. Jadi inya kadang mau mengawinakan kalau kada bisa bahasa Arab. Iya. Nah jadi Saddam nih kan banyak akal. Ujar ulun hafal Yasin kawanai. Nah, jadi banyak hafal Yasin tuh lalu bailang ke rumah babiniannya tadi. Beta. Nah, jadi kita Yasin na'am. Wal Qur'ani lakin inna kala minal busain ala siratal mustaqim. Nah, jadi ujar nang mintu lancar bana Saddam nih. Iya. Yang ulun sengaja kada mengumpamakan orang tuh. Kena ada nang kan ini Saddam aja. Nah, jadi sekalinya banyak kalau kayak itu aja terima aja sudah Saddam tuh. Nah nih tuh itu gara-gara dipingit tadi tuh. Nah karena Saddam ini banyak akal, syaratnya tuh harus bisa bahasa Arab lalu dihafal Yasin. Berdua kawan tadi bahasa sahutan. Nah bahasa sahutan cuma terlancar Saddam berpandir karena sudah diatur juga oleh Saddam seorang ya Allah. Akhirnya Saddam diterima. Ujung-ujungnya sekalinya nang kawitan kada bisa mengaji. Nah, itu aja Pak. Terima kasih banyak. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Pak lewat Facebook dari Ijuh pribadi. Apakah maklar itu bisa dikatakan sebuah profesi? Kalau pengertian profesi itu kan ada unsur profesional ya. Iya, tadi yang berbadan hukum tadi Pak. Oh gitu. Tapi kalau pribadi enggak ya? Ya profesi itu tapi kada berbadan hukumnya. Kada tapi kuat lah malah. Jadi bisa dikatakan profesi ya. Iya. Oke, itu jawabannya Bang Ijuh. Ya Bang Ijuh ini YouTuber sekaligus syair Melayu. Dia akan memindah siaran langsung kita ke YouTube dia. Terima kasih. Baik. Bagaimana Pak Gusti, ada pengalaman lagi? Ya,
Saya beli Datsun dengan kakaknya Ijuh tuh. Datsun tua itu dulu. Mobil antik tuh Pak Gusti. Ya, ulun ingat itu Ijuh Priadi. Muridnya Pak Rijali itu. Mahasiswanya Pak Rijali. Dulu anggotanya almarhum siapa yang saya Melayu. Iya. Kembali Pak Rijali, kita masih bicara soal maklar. Bahwa zaman-zaman penjajahan pun ketika katakanlah mau kemerdekaan dan sebagainya, itu juga maklar permainan, anggap saja tadi maklar politik, dia melakukan lobby politik tapi dia dapat upah. Nah, ada kita soal itu Pak, kekinian misalnya, artinya karena mau mengusahakan supaya sistem menyerang ke sini bisa dikatakan maklar, jadi ada saya menyerang tapi lalu jawab usahakan supaya sehingga jadi menyerang. Itu banyak dalam cerita perang lah yang dikamuplasakan. Ikan pura-pura menyerang di situ sekadar menghibur bahwa ini penyerangan ini sudah dilakukan. Padahal negonya lain. Makanya kita ini cerita buku ini sudah tahu adalah Indonesia nego tentang konferensi meja bundar. Kan berdamai nih kisahnya. Padahal di belakangnya ada bayarannya. Tapi kita rakyat ini senang karena diplomasi kita goal. Padahal di belakangnya ada pembayaran yang sekian gulden itu. Ini fakta apa? Dulu ada di majalah Pak dulu. Oke, artinya masyarakat juga harus tahu bahwa di balik sebuah peristiwa politik itu ada lobby-lobby yang menggunakan jasa maklar juga. Jasa maklar. Jadi itu ada orangnya yang mengurus itu. Tapi memang ceritanya segala aset Belanda yang ada di Indonesia, biaya perang itu ada catatannya, gantinya. Nah, bukan lobby diplomatik aja, bukan. Iya. Belanda ini pintar dari bahari kan ya. Ini karena kerasa 3,5 abad karena kerasaan nih waktu kita nih sudah sampai di menit. Jangan nampihan. Di menit ke-55 Pak ini. Apa? Ulun melihat apa namanya maklar ini, apakah maklar yang kita orang di Banjar sih, maklar sepeda motor atau maklar sepeda dulu kan apa itu, apakah dia itu adalah orang terjepit karena tidak ada pekerjaan lain, atau memang akhirnya menjalani itu dan menjadi profesi gitu. Itu yang jadi pertanyaan, atau itu apa adakah hasil penelitiannya semacam itu Pak? Memang bisa Bang, itu lawas kelawasan kan. Maklar ini kan macam-macam, kayak maklar rumah tadi, maklar cinta. Maklar cinta itu ada yang sekalian mandinya supaya lakas berjodoh. Ada. Asa hendak. Rumah jangan kena ulun mangringinya sekian malam. Ada tuh yang menukari kena ada sumber. Nah jadi luas sekali ya. Iya makanya. Kon mandinya Pak. Oke lah pendengar. Dimanapun Anda berada, ini Pak Rijali kayaknya kita undang lagi deh sebulan-bulan. Ini belum tuntas sepertinya. Nah, kayaknya juga Abah Sopian nih tadi minta anukan Pak mengangkat basunat orang Banjar jar. Nah, insya Allah karena kita survei ke Belitung dulu. Iya. Masih ada. Baik pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, luar biasa malam ini kita tidak menyangka bahwa ternyata omongan soal maklar memicu perhatian luar biasa. Ya, kami terima kasih baik yang mendengar lewat radio ataupun menyaksikan lewat Facebook kami, Facebook Pak Rijali juga saya bagikan tadi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silakan kasih saran apapun topik Anda di Facebook kami ya, di bawah videonya atau di bawah posternya. Insya Allah kami akan sampaikan di pekan-pekan mendatang. Terima kasih Pak Rijali, selamat menjalani aktivitas pensiun. Ya, karena sesungguhnya pensiun itu hanya soal waktu. Iya kan? Nah, itu jadi kami terima kasih. Dan dengan demikian kita tutup acara Suluh Bandung untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 8 Juni 2021. Teman-teman yang ada di Banjar Selatan, yang ada di Binuang, yang ada di Kabupaten Banjar, selamat melakukan pemilihan ulang besok. Mudah-mudahan
baik bagi Banua kita ini. Terima kasih Pak Gusti, terima kasih Pak Humaydi, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, baru saja tadi kita ikuti acara obrolan budaya Suluh Banua tentang pemaklaran yang menghadirkan kita Profesor Dr. Rizali Hadi